Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Huang Ning memperkirakan lebih buruk daripada Zhan Hu karena dia sebenarnya menyukainya. Semua orang di sekte mengetahui hal ini. Selain itu, dia yakin bahwa tidak ada orang lain yang lebih cemerlang darinya sehingga dia memiliki peluang terbaik untuk memenangkan tangannya. Meskipun hubungan mereka hanya sebatas menjadi sesama murid di Divine Black, bukan dia yang diperlakukan seperti ini. Qian Yu selalu menjaga jarak dengan semua orang, sampai sekarang. Dia sangat dekat dengan Li Qiye tetapi yang terburuk, dia tidak keberatan berteriak dan ingin melawan mereka untuk membelanya. Adik junior, kamu selalu berada di sisinya adalah satu hal, peraturan tetapi tetaplah peraturan. Dia pantas mendapat hukuman berat karena melanggarnya. Saya harap Anda akan mempertimbangkannya kembali. Ucapan Huang Ning, menyiratkan bahwa dia akan terseret bersama Li Qiye juga. Bukan urusanmu. Khawatirkan saja dirimu sendiri dan berhentilah dibutakan oleh keburukanmu sendiri. Dia tidak menerima niat baik Anda. Huang Ning gemetar karena marah karena Qian Yu tidak bisa menahan diri sedikit pun. Tidak ada orang lain yang berani menyela dan hanya melihat sekeliling untuk melihat reaksi orang lain. Tentu saja mereka juga ingin memberi pelajaran pada Li Qiye, tapi itu tindakan yang gegabah karena Qian Yu sudah menyatakan pendiriannya dengan jelas. Para penguasa puncak akan memutuskan apakah ini merupakan pelanggaran aturan sekte atau tidak. Seorang tetua ikut bergabung sambil menatap Li Qiye. Dia bertanya-tanya dari mana asal Li Qiye dan bagaimana dia bisa begitu jahat. Ini masih belum dimulai. Li Qiye tiba-tiba terbangun dan menguap sebelum bertanya. Sebentar lagi, sidang ketiga. Dia menjawab, oke, ayo pergi. Dia dengan malas berdiri, tidak mempermasalahkan tidur di pahanya. Uji coba ketiga akan segera dimulai, hanya mereka yang memiliki 20 poin atau lebih yang memenuhi syarat. Seorang mengumumkan tetua kepada yang lainnya. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan langsung menjadi sedih dan jengkel. Ayo, kita pergi ke gerbang ketiga, akan ada izin yang tersedia. Sebaliknya, yang memiliki 20 poin langsung naik ke atas. Sejak awal percobaan kedua, banyak yang mulai merasakan tekanan dari puncak leluhur. Ini hanya akan meningkat selama pendakian. Berderit, pintu besi aula lain terbuka. Yang ini dijaga ketat oleh murid elit Divine Black. Seorang penatua akan selalu berada di sini untuk berjaga-jaga. Tulang gudang Dao. Para peserta ujian menjadi serius dan melakukan tindakan terbaik mereka. Saat mereka memasuki gedung dalam barisan, mereka merasakan aura binatang buas yang agung datang dari dalam, ada yang ganas, ada yang dingin, dan gelap. Tampaknya olah mereka dikelilingi oleh binatang buas dari segala sisi setelah memasuki hutan primal. Tentu saja, tidak ada binatang buas di sini, hanya tulang Dao yang ditempatkan di banyak rak. Tempatnya menyerupai perpustakaan besar dengan penataan yang cermat. Setiap tulang Dao memiliki keunikan dalam bentuk dan auranya. Tulang Dao dari legenda. Para anggota baru kagum pada aura dan banyaknya tulang. Sangat banyak. Seseorang berteriak. Yang itu sangat besar. Yang lain menjadi takut karena ada tulang besar. Pengunjung yang baru pertama kali tidak percaya dan benar-benar tenggelam dalam tulangnya. Salah satunya tampak seperti tebing dengan permukaan cembung di tengahnya, tampak seperti sebagian batu giok yang dipol. Berbeda karena ia memiliki rune kecil, seperti yang telah disisir. Sebelumnya, tulang apa itu? Seorang menjadi murid penasaran. Itu adalah tulang Dao naga tiran putih yang terletak di sekitar dahi, dibunuh oleh nenek moyang kita. Seorang lanjut usia menjelaskan, tulang dahi. Penonton terkesima karena satu tulang saja seukuran tebing. Mereka bisa membayangkan betapa besarnya naga itu ketika masih hidup. Ini juga tulang Dao. Yang lain melihat tulang seukuran telapak tangan di rak khusus dengan cahaya keemasan. Anehnya, benda itu berbentuk cair. Jika bukan karena segel khusus, tulang cair ini mungkin sudah mulai mengalir. Tulang Dao bukan hanya tulang, itu adalah inti dari Grand Dao dari monster Primal Chaos. Bentuknya bermacam-macam, baik cair maupun padat. Penampilan fisik tulang adalah manifestasi dari Dao mereka. Yang lebih tua melanjutkan, setiap jenis binatang Primal Chaos memiliki tulang Dao yang unik.
Ini berisi esensi asli dari Grand Dao mereka serta kemampuan bawaan mereka. Jadi, tulang Dao ini sangat berharga bagi para pembudidaya. Yang terakhir ini dapat memperoleh manfaat hukum atau membuat senjata dari tulang-tulang ini. Yang ini sangat indah. Satu lagi murid tertarik dengan tulang Dao yang berbeda. Tampak seperti mata yang terbuat dari kaca dengan warna biru, mirip dengan mata langit. Orang tidak bisa mengubahnya setelah melihatnya. Benar saja, murid ini mulai memperhatikan, tenggelam sepenuhnya. Meletus. Tetua itu memukul muridnya untuk membangunkannya. Ini adalah tulang Dao hitam tingkat tinggi bernama Bewildering Phoenix Eye. Refleksi Anda tidak cukup untuk melihatnya karena dapat membuat Anda kehilangan akal sehat. Murid yang berkeringat dingin setelah mendengar ini, terutama telapak tangan. Baiklah, percobaan ketiga adalah tentang pemahaman. Penatua berkata, seperti yang Anda ketahui, setiap tulang Dao mengandung esensi Dao primal. Dengan kata lain, seseorang mungkin mendapatkan manfaat hukum darinya. Hari ini, Anda di sini untuk meneliti tulang Dao ini. Anda dapat memilih satu tulang Dao yang cocok dengan tetap mematuhi batas budidaya. Misalnya, jika Anda seorang komedian tendon perunggu, Anda hanya dapat memilih tulang Dao berwarna kuning, bukan yang hitam. Jika tidak, hal yang sama akan terjadi pada Anda seperti yang terjadi pada teman kita di sini, karena benar-benar terpesona oleh mata Phoenix. Maju terusnya akan sangat buruk. Dia membayar mereka semua. Beberapa menjadi takut karena, pada awalnya, mereka ingin memilih tulang Dao yang levelnya lebih tinggi. Jadi kita perlu mempertimbangkan manfaat hukum. Salah satu dari mereka bertanya, "Selamat, jika Anda memiliki kemampuan ini, itu berarti Anda memiliki takdir sejati bawaan atau istana takdir bawaan." Orang tua itu meliriknya. Dia tidak begitu mengerti dan berdiri di sana tampak konyol. Pada dasarnya, hanya seseorang yang perlu berada pada tingkat suci sebelum menciptakan Grand Dao atau hukum prestasi yang lengkap. Seorang murid yang lebih tua mengatakan kepadanya, pengecualian adalah mereka yang memiliki pemahaman dan bakat bawaan. Pria itu langsung mengerti setelah mendengar ini. Pada akhirnya, uji coba ketiga ini sangat sederhana. Orang yang bertanggung jawab dalam uji coba ini adalah Zhang Yue. Dia berkata, coba saja pahami tulang Dao. Jika mereka menunjukkan reaksi apapun, itu berarti 10 poin. Ini terbatas pada 1. Bagaimana jika kita dapat mengaktifkan 2 tulang atau lebih? Seorang jenius yang relatif berbakat berkata dengan percaya diri. Jika Anda dapat mengaktifkan 2, maka di luar satu hadiah hukum prestasi dari uji coba, Anda juga akan mendapatkan hukum prestasi yang berasal dari tulang atau yang setara, kata Zhang Yue. Banyak yang terharu, terutama mereka yang baru pertama kali ke sini. Saya harus mengaktifkan doa. Salah satu murid berbakat berkata dengan penuh semangat. Kultivator manapun pasti ingin memiliki lebih banyak prestasi hukum, terutama hukum yang tingkatnya lebih tinggi. Namun, Divine Black sangat ketat dalam memberikan prestasi hukum. Murid biasa tidak memiliki akses ke murid tingkat tinggi. Oleh karena itu, mendapatkan potensi hadiah di sini akan sangat bermanfaat bagi banyak orang. Kamu bisa tersenyum bangga dengan mengaktifkan satu tulang Dao. Seorang murid yang lebih tua menyiramkan udara ke orang-orang yang berambisi sebagai berikut, memikirkan doa. Sangat sedikit generasi ketiga yang ampuh melakukannya. Para murid yang bersemangat langsung membeku, api semangat mereka padam. Apa ketidakseimbangannya jika kita mendapatkan manfaat hukum sepenuhnya dari mereka? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Orang-orang menoleh ke belakang dan melihat bahwa pembicaranya tidak lain adalah Li Qiye. Derivasi yang lengkap. Apakah kamu pikir kamu memiliki istana takdir default atau semacamnya? 3 bakat fana yang ingin mendapatkan prestasi hukum, haha. Banyak yang mulai memicunya. Hanya seorang ahli pada tingkat suci yang dapat melakukannya. Seorang murid yang lebih tua berkata dengan dingin, jadi di seluruh sekte kami, hanya ketua sekte yang dapat memperolehnya. Untuk kamu, berhenti bermimpi. Permusuhan terhadap Li Qiye semakin meningkat pada saat ini. Maka, mereka semua memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangnya. Pilih saja tulang Dao yang cocok untukmu, itu langkah paling bijak daripada melamun. Huang Ning berkata dengan dingin. Belum tentu, bagaimana jika anak keajaiban bisa menciptakan yang lain? Mungkin dia bisa mendapatkan prestasi hukum dari 10 tulang atau semacamnya. Yang lain menambahkan dengan sinis. Apakah ada batasan waktunya? Mungkin setelah 1 atau 10 juta tahun.
Satu lagi bergabung. Li Qiye mengabaikan mereka. Dia tersenyum dan mengusap dagunya sambil menatap Zhang Yue, kenapa tidak? Apa ketidakseimbangannya mendapatkan 10 tulang? Zhang Yue dengan hati-hati menonton dan merasa sedikit takut setelah melihat senyuman, ketua sekte dan yang lainnya akan memutuskan, itu jika Anda bisa melakukannya. 10 tulang Dao, Zanwu berkata, akan luar biasa jika Anda bisa mengaktifkannya. Mengenai derivasi, itu adalah keajaiban yang tidak mungkin terjadi. Dia bahkan tidak akan mendapatkannya. Jika ya, aku akan memakan seluruh tulang itu. Satu lagi menunjukkan sikap skeptisnya dan sikapnya. Aku juga, jika keajaiban seperti itu terjadi, aku bahkan akan memakan lumpur. Setan tertawa. Berbeda dengan orang-orang yang skeptis, Qianyu tidak mengatakan apapun dan menutupnya sambil merenung sambil menatap Li Qiye. Komentar kasar mereka beralasan karena kekuatan Li Qiye saat ini. Faktanya, Master Sekte adalah satu-satunya yang mampu melakukan ini saat ini. Para tua-tua dan raja-raja juga akan menganggap hal ini sebagai penghalang. Hanya seseorang di tingkat suci yang memiliki kemampuan ini, menciptakan Grand Dao dan memperoleh prestasi hukum yang sempurna. Juga, para jenius dalam mitos. Li Qiye tidak memiliki hal semacam itu, baik bakat maupun akademisi. Tidak ada yang sulit dalam hal ini. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Jadi begitu, Zanwu menganggap sikapnya merusak pemandangan. Pria itu sepertinya selalu mengendalikan segalanya dan ini mengganggu. Dia berpikir, tidak perlu 10, jika kamu bisa melakukannya, aku tidak tahu bagaimana sekte akan memberikan hadiah tapi aku akan membiarkanmu mengambil salah satu hartaku. Harta karunmu memang sampah tapi tidak apa-apa, kurasa aku bisa bernyanyi dengan baik sekali saja. Li Qiye tersenyum padanya. Dan jika kamu tidak bisa melakukannya, saya akan berjanji kepada Anda hanya perlu melakukan keempatnya dan menggonggong seperti anjing. Zanwu tampil agresif. Itu bukan ide yang buruk, aku akan merusak salah satu hartaku juga. Banyak yang menimpali. Sama dengan saya, ingat, jika tidak bisa, Anda harus menggonggong. Apakah kamu berani menerima taruhannya? Tiba-tiba menjadi gaduh. Musuh-musuh Li Qiye menemukan cara untuk melepaskan kemarahan mereka terhadapnya. Hanya dengan memamerkan dirinya sendiri sudah lebih dari cukup karena mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Saya menyampaikan harta terbaik saya, apakah Anda melakukannya atau tidak? Mereka mulai mengambil harta mereka. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa dia dapat berhasil dalam tugas ini, tidak ada seorang pun di sekte yang dapat melakukan hal itu di luar ketua sekte, bahkan penguasa puncak dan Gong Qianyu pun tidak. Itu sebabnya mereka begitu percaya diri untuk menang. Jika dia menggonggong seperti anjing di depan Qianyu, dia tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Wow, banyak sekali sampah. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya, baiklah, aku akan bermurah hati kali ini. Sudah aktif. Kami menunggumu menggonggong. Mereka tertarik, siap kemalangannya. Mereka sudah bisa membayangkan dia menggonggong seperti anjing pada saat ini karena kekalahannya tidak bisa dihindari. Tidak perlu lagi membuang waktu, ayo mulai. Pilih tulang Dao yang cocok, semuanya. Zhang Yue dan para tetua tidak mengganggu taruhan tersebut dan bahkan memberikan persetujuan diam-diam. Para murid sibuk dan mencari tulang Dao yang tepat. Saya memilih yang ini. Seorang murid mengambil tulang Dao yang terbakar dan berkata, kuning tingkat rendah, mungkin saya bisa mengaktifkannya. Ditambah lagi, afinitas apinya sempurna. Yang ini untukku, kuning level rendah juga. Seorang murid yang berbeda mengambil batu mudah lainnya. Bagi sebagian dari mereka, lebih baik bermain aman dengan memilih tulang yang setara dengan kemampuan mereka saat ini. Seharusnya lebih mudah untuk dipahami. Ini, kulit hitam tingkat tinggi. Di sisi lain, mereka yang berbakat dan berkuasa memilih tulang Dao yang lebih baik karena mereka berambisi dan menginginkan prestasi hukum tingkat tinggi. Awal, Zhang Yue dan para tetua mulai berkeliling. Orang-orang yang telah memilih tulang duduk di depannya dan membuka istana nasib mereka. Berdengung, 4 simbol muncul. Pilar kehidupan berdiri tegak, rune permukaannya mulai bergerak. Mereka bersatu membentuk tentakel Dao kecil yang bergerak menuju tulang. Rune ini menyentuh tulang dan melingkarinya untuk observasi. Tanda dari pilar kehidupan berputar di sekitar tulang Dao. Sebagai salah satu dari 4 simbol di Istana Takdir, simbol ini memiliki kegunaan yang unik.
Tentu saja, yang lain punya tanggung jawab masing-masing. Pilar tersebut bertanggung jawab untuk mengendalikan misteri Dao bersama dengan berbagai manfaat hukum. Oleh karena itu, para penggarap akan mulai menggunakan pilar sambil mencari Dao. Kebanyakan murid sudah memulai proses ini. Hanya sedikit yang masih mencari tulang Dao yang cocok. Bagaimanapun, memilih tulang Dao yang tepat sangat penting untuk uji coba ini. Yang salah berarti kegagalan terlepas dari bakat dan kekuasaan. Mengapa tidak ada tulang Dao yang mencapai langit? Seorang murid memperhatikan bahwa tulang terbaik ada di permukaan tanah. Hanya sedikit yang ada di sekitar. Tentu saja sekte kami memiliki tulang Dao tingkat langit, mereka tidak ada di sini karena terlalu berharga, terutama yang tingkat tinggi. Anda tidak bisa meninggalkan mereka di tempat ini. Seorang rekan yang lebih tua menjelaskan. Divine Black benar-benar memiliki tulang Dao tingkat atas, tapi siapa yang tahu berapa banyak? Murid yang lebih tua juga benar. Tulang Dao setinggi langit sangat berharga karena melambangkan hukum. Prestasi yang tiada taranya, tidak mungkin Divine Black membiarkan tidak dijaga. Terlebih lagi, tidak ada murid selama ujian ini yang dapat memahaminya. Hanya yang di permukaan bumi saja yang cukup tangguh. Yang tingkat tinggi hampir mustahil. Hanya sedikit di sini yang bisa mengambil tulang Dao bumi. Misalnya, Gong Qianyu dan para senior yang lebih tua, anggota teratas dari puncak mereka. Huang Ning melihat sekeliling sebentar sebelum memilih tulang Dao bumi tingkat rendah. Pada akhirnya, dia tidak akan kesulitan menemukan prestasi hukum yang kuat karena dia adalah anggota 1000 iblis yang berharga. Memahami tulang-tulang ini tidaklah mudah. Memilih yang salah bisa mengakibatkan kegagalan dalam uji coba sehingga dia memilih untuk bermain aman. Ini adalah langkah yang tepat. Mereka yang mirip dengannya dalam hal kemampuan juga memilih tulang Dao bumi tingkat rendah untuk melewati ujian. Qianyu, sebaliknya, mengambil tulang tanah tingkat tinggi. Tampak seperti potongan logam putih yang belum dipol. Seseorang dapat mendengar dering logam di dalam seolah-olah ada sesuatu yang diminta. Mendengarkan suara ini sebentar akan menyebabkan pusing. Itu adalah tulang Dao dari Sword Cri Devil Phoenix. Itu yang terbaik di sini. Penatua tertua yang hadir berkata, sudah lama ada di sini, masih tidak aktif selama beberapa generasi. Dia berhenti sejenak lalu berkata, tidak baik memilih yang ini. Semua orang dapat melihat bahwa untuk menjamin keberhasilan dalam uji coba ini, memilih uji coba tingkat rendah adalah lebih bijaksana. Tidak, ini cukup. Sayangnya, Qianyu siap menerima tantangan itu. Beberapa orang merasa dihormati karena dia memilih yang paling sulit. Dia mungkin satu-satunya di sekte yang mampu melakukan hal ini. Para tetua tidak berhenti karena mereka juga penasaran melihat batas bakatnya. Sedangkan Li Qiye, dia tidak terburu-buru. Dia berjalan berkeliling dan melihat tulang-tulangnya. Ini tidak menyerupai seorang pria yang mencari tulang Dao yang tepat, melainkan seorang pria yang berjalan di jalan yang penuh dengan kios pinggir jalan. Dia tidak akan membeli apapun pada akhirnya. Apa gunanya melihat-lihat? Tidak ada yang lebih rendah dari tulang kuning tingkat rendah. Seorang murid mencibir, jika kamu bahkan tidak bisa mendapatkannya, bagaimana kamu bisa mendapatkan 10 tulang? Yang lain melompat masuk. Apa yang terburu-buru? Li Qiye terus berjalan. Setelah satu lingkaran, dia akhirnya berhenti dan menatap tulang Dao seukuran telapak tangan. Ada beberapa celah dari sumber yang tidak diketahui. Itu lebih terlihat seperti tulang acak tidak berharga yang telah dibakar, bukan tulang Dao yang penting. Satu-satunya hal yang membuktikan bahwa itu adalah tulang Dao adalah fakta bahwa tulang itu disimpan di sini. Dari mana ini? Li Qiye bertanya. Para tetua akhirnya memperhatikannya. Dulu, para penguji ini tidak pernah peduli. Kami tidak dapat mengingatnya karena terlalu banyak tulang Dao di sini. Kami harus melihat catatannya. Seorang tetua menggelengkan kepalanya. Sebenarnya aku ingat yang ini. Penatua tertua tersenyum, seorang murid terlihat di tanah terlantar dan menawarkannya kepada sekte dengan ketidakseimbangan hukum prestasi kuning tingkat tinggi. Anak ini, sedikit serakah. Kami memeriksa dan memutuskan bahwa itu tidak ada gunanya. Namun, karena dia melakukan perjalanan sejauh 10 juta mil untuk mencapai tempat itu, kami memberikan pil sebagai hadiahnya. Tanah yang ditinggalkan. Li Qiye sedikit membuka wawasannya, menyadari lokasi ini. Dia memiliki penilaian yang berbeda terhadap tulang Dao ini dibandingkan yang lainnya.
Tulang yang tidak berguna, maka itu sempurna untukmu. Anda seharusnya bisa memahaminya kalau begitu. Putra keajaiban mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang ajaib darinya. Orang-orang di perjanjian itu mulai tertawa. Mungkin itu dibuat khusus untukmu. Yang lain mencemooh. Li Qiye mengabaikan mereka dan mendekat. Dia meletakkan telapak tangannya di atasnya dan menutup matanya. Pemahanan tulang Dao tidak dilakukan dengan sentuhannya. Gunakan pilar kehidupanmu. Seorang tetua menggelengkan kepalanya. Sayangnya, nasihatnya tidak didengarkan. Li Qiye terus melakukannya. Dia bahkan tidak mau menggunakan pilar kehidupannya. Murid-murid lain menatap pria yang tenggelam dalam perasaan tulang itu. Bahkan seorang anggota baru pun tahu cara mencari Dao menggunakan pilar kehidupan. Haha, itu bukan salahnya. Pernahkah Anda melihatnya di pelajaran? Tidak, dan dia tidak cukup pintar untuk memikirkan semuanya sendiri. Diam, Gong Qianyu tiba-tiba berteriak dan melepaskan tekanan yang sangat besar. Kerumunan yang mengejek segera menutup mulut. Dalam pikiran mereka, mereka tidak bisa menunggu sampai Li Qiye gagal dan harus menggonggong seperti anjing. Tempat itu menjadi sunyi setelah tegurannya. Para murid malah fokus pada konferensi. Beberapa menemukan kesuksesan ketika tulang Dao bereaksi terhadap rune Dao yang berasal dari pilar. Berdengung, satu tulang Dao bergetar dan memancarkan kekuatan. Berdengung, seorang murid yang lebih kuat berhasil membuat tulangnya melepaskan untaian cahaya suci. Aku melakukannya, aku melakukannya. Seorang murid menjadi bersemangat karena ini adalah pertama kalinya. Orang-orang yang masih berada di tengah-tengah proses menjadi iri. Mereka fokus dan terus mencoba. Berdengung, tulang Dao Huang Ning menyala. Rune muncul bersama dengan kekuatan yang menyerupai binatang yang bangkit. Kesuksesan, seorang murid akhirnya mengaktifkan tulang Dao dan berteriak. Dia adalah salah satu dari sedikit orang pada saat ini. Yang lain mempertahankan kerja keras mereka. Setelah beberapa saat, beberapa murid berbakat lainnya juga mengaktifkan tulang mereka. Beberapa berhasil menyalakan tulangnya tetapi tidak dapat mengaktifkannya sepenuhnya. Ini berarti hanya mendapat 10 poin. Beberapa tulang tidak bereaksi sama sekali saat peserta ujian mencoba yang terbaik untuk menggunakan pilar kehidupan mereka. Sayangnya, rune tidak bisa memaksakan reaksi. Akibatnya, beberapa ingin menangis. Jika mereka tidak bisa mendapatkan 10 poin sekarang, itu berarti mereka pasti akan lolos pada uji coba berikutnya. Ini benar-benar masa krisis. Berdengung, Huang Ning mengaktifkan tulang Dao miliknya. Aura primal keluar dengan kekuatan yang sangat besar, menyebabkan murid-murid di dataran bergidik. Luar biasa, bakat kakak senior Huang Ning luar biasa. Seorang murid berkata dengan kagum. Yang itu, dia menjadi percaya diri, tampak seperti dia berada di puncak dunia. Dia melirik ke arah Gong Qianyu, ingin pamer dan menarik perhatiannya. Sayangnya, dia berada dalam kondisi fokus total untuk memahami tulang Dao miliknya sendiri. Huang Ning agak kecewa dengan hal itu tetapi dia kembali fokus ke tulang Dao kedua. Jika dia berhasil melakukan yang lain, dia akan mendapatkan hadiah lain dari sekte tersebut, 20 poin, dan prestasi hukum yang kuat. Seiring berjalannya waktu, emosi penonton bercampur aduk. Yang senang berhasil aktivasi dan memenangkan 20 poin. Para murid yang sedih tidak bisa mendapatkan reaksi apapun dari tulang mereka. Mengaktifkan. Zanhu meraung dan tulang Dao-nya menjadi cemerlang. Aura mengerikan meletus seperti badai dan tanda muncul di permukaan tulang. Kakak senior Zanhu juga melakukannya. Kata seorang murid, Zanhu memilih tulang Dao hitam tingkat tinggi. Ini setinggi mungkin mengingat budidayanya, benar-benar tugas yang sulit. Dia sedikit pucat karena upaya yang diperlukan untuk mengaktifkan tulang Dao khusus ini. Dia memperoleh 20 poin dan memilih untuk tidak mencoba lagi. Kenyataannya, dia sudah sangat puas memenangkan tantangan pribadi ini. Rana berpikir berikutnya akan mengubahnya menjadi makhluk tercerahkan. Hukum prestasi orang kulit hitam tidak lagi begitu menggiurkan. Dia ingin berlatih di tingkat bumi berikutnya. Dia duduk dan bermeditasi untuk memulihkan dirinya sambil menatap Li Qiye yang masih memegang tulang Dao. Pria itu sepertinya tertidur seperti biasanya. Tentu saja, Zanhu tidak sedang terburu-buru. Hanya masalah waktu sebelum Li Qiye benar-benar kehilangan dan merasa sangat terhina. Memperbaiki, seorang himne pedang menyela sesi semua orang. Tulang Dao Qianyu mulai memancarkan helaian cahaya pedang berisi rune yang mengalir kuat dalam putaran terus-menerus.
Rasanya seperti pedang ilahi telah terhunus, siap untuk dikurung musuh-musuhnya. Banyak murid menjadi ketakutan. Beberapa tidak dapat menahan diri untuk mundur karena mereka tidak dapat menahan tekanan. Itu layak menjadi tulang terbaik di sini. Banyak yang menjadi iri. Qianyu telah berhasil mengaktifkan tulang Dao sebanyak 10 poin. Ini mengesankan karena ini adalah yang tersulit di sini. Sudah beberapa generasi sejak upaya sukses sebelumnya. Dia tidak berhenti di situ. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Gambar pedang mulai terbentuk dari rune. Rune tersebut kemudian terjalin bersama untuk membentuk mantra dan mantra. Gemuruh. Setiap penyaluran menghasilkan gelombang ledakan yang kuat. Beberapa murid hampir terlempar. Untungnya, para tetua cukup cepat bertindak dengan memisahkan area di sekitarnya untuk menyelamatkan mereka. Apa yang dia lakukan? Seorang murid yang belum pernah melihat tabrakan rahasia ini bertanya. Ini adalah upaya untuk mendapatkan manfaat hukum dari tulang Dao itu, tulang bumi tingkat tinggi. Seorang murid yang lebih tua menjelaskan dengan penuh kekaguman. Wow, dia benar-benar yang terbaik di sekte kita. Ingat, derivasi harus berada pada tingkat sakral seperti Ping Suaweng. Sekarang, dia mencoba melakukan derivasi pada tulang tingkat tinggi, pekerjaan yang cukup ambisius. Apa itu mungkin? Seorang murid ketakutan oleh gelombang kejut yang kuat. Entahlah, menurutku ada kemungkinan karena dia memiliki takdir bawaan sejak lahir. Jawab seorang rekan yang berbakat. Bahkan Zhang Yue dan para tetua menyaksikan dengan napas tertahan. Senior seperti mereka tidak bisa melakukan ini tapi dia mungkin bisa. Memperbaiki. Sebuah pedang himne bergema di 9 langit bersamaan dengan tebasan yang mengamuk. Pedang ilahi yang terbuat dari rune muncul dari tulang Dao, berisi pedang Dao yang perkasa. Apakah ini? Para penonton terpikat oleh adegan ini. Sedang terjadi. Nafas Zhang Yue dan para tetua menjadi lebih berat. Ledakan. Sayangnya, pedang suci itu hancur tepat di titik puncak kesuksesan. Terjadinya yang menyebabkannya membuat Gong Qianyu terbang. Para tetua dan Zhang Yue segera mengambil tindakan untuk menghentikan ledakan dan mendorong mundur beberapa langkah. Gagal, kata seseorang dengan penyesalan. Meski begitu, proses ini masih cukup menakjubkan. Masih belum merupakan istana sejati bawaan, belum cukup untuk melakukannya. Gong Qianyu menenangkan dan menghela nafas. Kamu sudah cukup luar biasa. Penatua tertua yang bertanggung jawab menghibur, sudah lama sejak tulang Dao ini dipahami oleh seseorang. Anda berhasil mengaktifkannya, itu sudah tiada taranya. Meskipun kombinasi rahasia tersebut gagal, ini jauh melampaui apa yang dapat dilakukan kebanyakan orang. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dia belum mencapai tingkat suci namun masih berhasil mengambil langkah ini, pastinya layak menjadi murid mereka yang paling cerdas. Tidak butuh waktu lama sebelum semua orang melihatnya dengan rasa kagum dan hormat. Berdengung. Tiba-tiba, tulang Dao lain diaktifkan. Aku berhasil, itu 2 tulang Dao. Huang Ning tertawa dan melihat sekelilingnya dengan bangga. Dia adalah orang pertama yang mengaktifkan 2 tulang Dao, sebuah bukti bakatnya. Kakak senior, kamu pasti termasuk di antara 3 teratas dalam hal bakat. Seorang pria langsung memuji dan mengatakan sesuatu yang jelas. Adik junior, saya mengaktifkan 2 tulang Dao tingkat bumi. Dia dengan senang hati memberitahu Qianyu, ingin membuat dia terkesan dan memenangkan hatinya. Qianyu hanya memberikan pandangan sekilas sebelum kembali ke arah Li Qiye. Sepertinya ada sesuatu yang karismatik dalam dirinya yang mencuri perhatiannya tanpa berkedip. Senyuman Huang Ning membeku melihat pemandangan ini dan perlahan berubah menjadi seringai. Prestasinya sejauh ini adalah yang terbaik, cukup untuk membuatnya gembira sementara penonton lainnya menyemangatinya. Itu sebabnya dia juga ingin dipuji olehnya dan agar dia tahu bahwa dia adalah pelamar yang layak. Sayangnya, dia tidak memedulikannya dan hanya peduli pada Li Qiye. Ini sungguh bertujuan. Dia memperhatikan bahwa tangan Li Qiye masih berada di tulang Dao yang pucat. Pria itu memejamkan mata, sepertinya sedang bermeditasi. Menurut pendapat Huang Ning, Li Qiye hanya berusaha menjadi keren dan misterius, benar-benar memuakkan. Apakah kamu mengerti tulang Dao atau tidak? Melakukannya dengan tanganmu? Tidak, tanyakan saja jika kamu tidak tahu bagaimana memulainya, berhentilah berusaha bersikap tenang. Huang Ning menatap Li Qiye dengan agresif dan berkata, alasan utamanya adalah rasa cemburu. Dia hanya berusaha menarik perhatian semua orang dengan tempat misterius.
Setan membantu Huang Ning, sayangnya, semua orang mengira bodoh. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi ketika tiba saatnya dan dia masih tidak bisa melakukannya, dia harus menggonggong. Kata murid lainnya, sungguh menarik betapa mereka membencinya meski tidak memiliki keluhan dan keluhan sebelumnya. Li Qiye mengabaikan semua ini dan terus menyentuh tulang Dao. Kenyataannya, Zhang Yue dan para tetua telah memperhatikannya sejak dia melakukan beberapa hal gila selama konferensi. Yang pertama adalah tinju kura-kura, kemudian pukulannya yang kacau menghasilkan seekor naga emas. Ini bukan kebetulan, mereka tahu banyak. Ada begitu banyak tulang Dao tetapi dia memilih yang satu ini, mengundang rasa ingin tahu dari eselon atas. Tulang itu diambil secara acak oleh seorang murid di masa lalu dan telah dievaluasi sebelumnya. Mereka menemukan bahwa tulang itu tidak berguna karena tidak mengandung rune dan kekuatan binatang buas purba. Apalagi jika itu bukan barang rongsokan, tulang itu hanyalah tulang kuning tingkat rendah. Jadi mengapa pemuda jahat ini mengambil dari tulang lainnya? Itu sebabnya mereka mengawasi untuk melihat apakah dia bisa melakukan sesuatu yang menakjubkan dalam uji coba ini juga. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan menarik kembali tangannya. Oh, keajaiban, apakah kau menemukan hukum pahala tertinggi dari tulang Dao itu? Seorang murid langsung mencemooh. Jawabannya jelas ya, dialah yang paling beruntung. Mungkin dia telah menemukan semua misteri di sana dan akan bisa mendapatkan 10 manfaat hukum dari tulangnya. Yang lain di dalamnya, saya ingin tulang Dao ini. Li Qiye hanya memberitahu seorang tetua di pedalaman. Itu milik sekte sehingga para murid tidak bisa mengeluarkannya. Orang tua itu tersenyum dan kecewa. Ini bukan rumahmu, kamu tidak boleh mengambil apapun yang kamu mau. Huang Ning merengut melihat sikap Li Qiye, selalu berdoa superior. Qianyu menganggap ini mengejutkan. Mengapa dia menginginkan tulang Dao yang tidak berharga ini? Elder, bukankah ada ketidakseimbangan atas kontribusinya pada sekte ini? Qianyu segera bertanya pada para tetua demi Li Qiye. Hal ini membuat Huang Ning berkonsultasi lagi karena dia selalu memihak Li Qiye. Itu tergantung kontribusinya. Tulang Dao ini memiliki nilai terbatas tetapi pada prinsipnya, tulang Dao yang ditambahkan ke perbendaharaan adalah milik sekte tersebut. Mengapa kamu menginginkannya? Tetua paling tertarik dengan kelicikan Li Qiye. Tak satu pun dari mereka dapat melihat betapa istimewanya hal itu. Nasib menyatukan kita, Li Qiye sambil tersenyum melihat tulang Dao. Sementara itu, seorang tetua yang berbeda melihat waktu dan memberitahu yang lain, waktunya tidak banyak lagi, teruslah mencoba jika kamu belum selesai. Murid-murid yang masih dalam ujian menjadi cemas setelah mendengar ini. Waktunya hampir habis, saat itulah kamu memainkan taruhan. Zanhu menggambarkan dan mengingatkan Li Qiye. Para atasan lainnya akhirnya ingat tentang bagian ini. Kamu bertaruh dengan banyak orang, menurutku kamu harus menggonggong sampai matahari terbit. Iblis yang sama menyombongkan diri atas penderitaan Li Qiye di masa depan. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena menyombongkan diri tanpa bisa mendukungnya. Mari kita lihat bagaimana dia bisa mendapatkan 10 tulang Dao dalam waktu yang sangat singkat. Yang lain memperhatikan, tidak membiarkan dia mengingkari. Oh, terima kasih sudah mengingatkanku. Li Qiye tersenyum, masih sopan kepada mereka yang ragu. Dia kemudian menatap para tetua dan menyentuh dagunya, apakah ada hadiah untuk mendapatkan 10 tulang Dao? Kalau bisa mendapatkan 10 merit law yang belum pernah ditemukan sebelumnya, maka itu bukan kontribusi biasa. Ini adalah pencapaian besar yang patut mendapat penghargaan besar. Para tetua yang tidak tahu harus berkata apa. Zhang Yue malah angkat bicara. Ya, hadiahnya besar. Penatua yang bertanggung jawab mengangguk. Ada dua sumber utama hukum prestasi di sebagian besar sekte. Pertama, yang diciptakan oleh leluhur dan leluhurnya. Kedua, yang berasal dari tulang Dao lengkap oleh para pembudidaya yang kuat. Misalnya, tulang tanah tingkat tinggi akan mengandung hukum manfaat bumi tingkat tinggi setelah penurunan sempurna. Ping Shuaweng adalah satu-satunya yang mampu melakukan ini di Divine Black. Seorang ahli setingkatnya sangat dihargai dimanapun. Selain itu, tulang tingkat tinggi juga langka dan berharga. Sekte ini tentu saja memiliki tulang Dao tingkat surga yang terbatas. Saat ini, penyimpanan ini memiliki banyak tulang Dao tingkat rendah tetapi tidak semuanya diturunkan. Ping Shuaweng tidak punya waktu atau tenaga untuk mengambil setiap tulang di sini.
Itu akan membuang-buang waktu karena Divine Black memiliki hukum prestasi tingkat rendah yang cukup. Meskipun demikian, tidak ada sekte yang mengeluh karena memiliki terlalu banyak kelayakan hukum. Lebih banyak lebih baik. Itu sebabnya mereka akan memberi penghargaan kepada siapapun yang dapat memperoleh izin hukum yang lengkap. Oke, aku akan melakukannya 10 sekarang, tidak perlu hadiah besar atau apapun, aku hanya butuh tulang dao ini. Li Qiye tertawa kecil dan menunjuk ke arah tulang dao. Keyakinan Li Qiye mengejutkan Zhang Yue dan para tetua, menyebabkan mereka saling menatap dengan bingung. Mereka tidak memandang rendah Li Qiye. Hanya saja, hal itu tampaknya mustahil. Mendapatkan 10 hukum manfaat bukanlah sebuah lelucon. Bahkan Master Sekte mereka akan membutuhkan waktu lama untuk melakukannya mencapai tulang dao tingkat rendah. Bagaimanapun, masing-masing berisi banyak rune. Mengompilasinya untuk mendapatkan derivasi penuh membutuhkan kekuatan besar dan pemahaman luar biasa. Gong Qianyu telah mencoba sebelumnya. Dan gagal. Tidak mungkin. Zhang Yue tidak setuju dengan Li Qiye. Meskipun dia mempunyai prasangka tertentu terhadap pria itu, dia masih menganggap Li Qiye sebagai murid Jadeber. Oleh karena itu, dia tidak akan secara aktif menekan pria itu. Selain budidaya, Li Qiye juga tidak memiliki bakat yang diperlukan untuk melakukannya. Apalagi keterbatasan waktu saja sudah membuat para senior meremehkannya. 10 hukum prestasi. Tahukah kamu bahwa derivasi Dao adalah upaya untuk memahami misteri duniawi, bukan coretan acak? Huang Ning mencibir, jelas ragu. Jika Anda bisa mendapatkan 10 prestasi hukum, maka saya bisa menjadi abadi. Jangan menyombongkan diri tanpa bisa mendukungnya. Murid lain ada di dalamnya. Mereka tidak akan mempercayai Gong Qianyu jika dialah yang membuat klaim ini. Ya, 10 terlalu tinggi. Bahkan tetua yang bertanggung jawab pun tenang meskipun dia tertarik pada Li Qiye. Ternyata hanya Gong Qianyu satu-satunya yang percaya pada Li Qiye. Kami tidak akan rugi apapun dengan membiarkan dia mencoba. Dia memberitahu Zhang Yue dan para tetua. Ini memang benar, tidak ada yang dipertaruhkan di sini, mungkin hanya sedikit waktu yang terbuang. Baiklah, jika kamu bisa mendapatkan hukum prestasi kuning tingkat rendah, aku akan memberikan tulang dao ini. Tetua tertua tersenyum pada Li Qiye. Itulah yang ingin saya dengar. Saya memiliki kesan yang baik tentang Anda sekarang. Mari kita mulai. Li Qiye balas tersenyum dan mengambil tulang dao. Aku tidak keberatan bocah nakal itu mencoba, aku suka keberaniannya. Seorang tetua yang berbeda diam-diam memberitahu teman-temannya. Memang benar bahwa pria hebat seringkali memiliki kekurangan. Orang biasa memang membosankan. Yang lain bereaksi sambil melirik murid-murid lainnya. Penonton merasa kesal setelah Li Qiye mendapat izin dari beberapa tetua, terutama pengagum Qianyu. Mengapa Qianyu dan para tetua peduli pada Li Qiye? Mereka 1000 kali lebih baik darinya dalam segala aspek. Kecemburuan secara alami berubah menjadi kebencian. Lelucon yang luar biasa, tidak ada seorang pun yang mengira dia bisa melakukannya. Dia akan mempermalukan dirinya sendiri sebentar lagi ketika dia tidak bisa melakukannya. Yang lain tidak sabar melihat kekecewaan Li Qiye. Li Qiye memilih berbagai tulang dao yang belum pernah diturunkan sebelumnya. Itu adalah campuran yang beragam, tulang tanah tingkat tinggi, tulang kuning tingkat rendah, satu dengan afinitas api, yang lain dengan afinitas udara. Para penonton tidak tahu dan tampak seperti biksu yang sedang menggaruk-garuk kepala. Dia sepertinya mengambil tulang secara acak. Logikanya, dia akan memilih tulang dao tingkat terendah jika dia ingin mendapatkan 10 tulang dao karena tingkat kesulitannya lebih mudah. Bahkan keberadaan di tingkat suci mungkin tidak dapat memperoleh tulang tingkat surga yang tinggi. Itu penciptaan tulang kuning tingkat rendah menjadi pilihan yang jelas. Jadi, mengapa dia memilih tulang tanah tingkat tinggi? Ini tidak masuk akal, jelas merupakan pilihan orang gila. Ping Shuawang sendiri perlu menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mendapatkan tulang di permukaan bumi. Setelah Li Qiye memilihnya, dia meletakkannya di atas meja dan mengusap dagunya sambil tersenyum. Dia tidak langsung memulainya. Tidak banyak waktu yang tersisa. Zanhu mengingatkan, bukan karena kebaikan. Tipu daya tidak akan berhasil di sini. Seorang murid mencibir, kamu hanya perlu memikirkan bagaimana cara menjadi penganut. Diam. Satu kata lagi dan aku akan mengusirmu. Gong Qianyu dengan dingin menyela dengan ancaman. Murid ini segera menutup mulutnya, tidak berani membalas.
Kerumunan lainnya mengikuti teladannya. Li Qiye memulai dengan meletakkan tulang Dao di tempat yang berbeda dengan pose yang berbeda-beda. Ini tampak seperti penempatan ubin dengan efek domino. Semua orang merasa seolah-olah mereka terhubung. Dia terus berpindah posisi, menghasilkan bentuk yang aneh. Para tetua dan Gong Qianyu tidak tahu mengapa hal itu aneh. Mereka merasakan sesuatu yang sangat tidak wajar, semacam perubahan. Ruang angkasa. Penatua tertua berkata dengan jaket dan merasa bahwa pengaturan ini tidak dapat ditiru. Dia mencoba mengingatnya dengan kemampuan terbaiknya tetapi tetap tidak bisa mengaturnya dengan cara yang sama. Ingatan mereka terdistorsi, begitu pula dengan ruang dan apa yang mereka lihat di depan. Mereka tidak mempunyai peluang untuk menduplikasi hal ini pada level mereka saat ini, namun Li Qiye mampu melakukannya. Oke, ini dimulai. Saatnya menyaksikan keajaiban. Li Qiye menampilkan dan dengan lembut menjentikkan salah satu tulangnya. Sekali lagi, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa penurunan hukum Dao harus menggunakan pilar kehidupan, bukan jari. Meletus. Namun, kekuatan Grand Dao di tulang pertama ini memiliki sedikit riak. Ini mirip dengan setetes air yang jatuh ke danau dan menimbulkan riak. Tulang ini memiliki ketertarikan terhadap air. Gelombang udara yang menyenangkan dan menyegarkan meresap ke dalam ruangan setelahnya. Tulang tersebut mengeluarkan gelombang uap air yang mengandung sumber mistiknya. Kekuatan Dao ini mengalir deras seperti tsunami dan menghantam tulang Dao terdekat. Hal ini mengakibatkan interaksi antara dua sumber Dao. Meletus. Yang kedua menyala dan memasuki kondisi pertahanan. Ini mengejutkan semua orang di sini. Tulang Dao bukanlah makhluk hidup karena berasal dari binatang primal kekacauan yang jatuh. Mereka hanya berisi sumber mistik dengan rune Dao. Namun, tulang kedua bereaksi terhadap tulang pertama. Penonton belum pernah melihat atau mendengar hal seperti ini sebelumnya. Meletus. Kedua tulang Dao itu sepertinya adalah musuh bebuyutan. Sumber aktif dari tulang Dao pertama langsung menyerang tulang Dao kedua dengan sangat akurat, memicu pertempuran. Engah. Api memanggil yang terakhir, ingin membalas. Ledakan. Tulang Dao pertama akhirnya jatuh, ujung paling tajamnya diarahkan ke bagian tengah tulang kedua, lokasi sumbernya. Dampaknya menstimulasi tulang kedua, menyebabkan letusan kekuatan dari sumbernya. Tulang kedua mulai jatuh menuju tulang ketiga. Nyala apinya menelan dan membakar yang terakhir. Sumber mistik yang ketiga langsung terbakar dengan letupan dan desisan keras, mirip kayu bakar. Itu tampak seperti pohon mati yang mampu menutupi langit. Hanya satu percikan api yang bisa membakar semuanya. Sebuah keajaiban muncul saat proses pembakaran tersebut. Biasanya, pembakaran berarti kematian tetapi dalam kasus ini, kekuatan hidup yang agung kembali ke tulang Dao ketiga. Ini bukan lagi pohon mati yang terbakar, melainkan pohon yang penuh kehidupan dengan dedaunan hijau dan cabang-cabang yang panjang. Ledakan. Bagian paling tebal dari tulang kedua jatuh ke sumber tulang ketiga, melepaskan kekuatan hidup yang agung ini. Biasanya, kekuatan sumber mistik tersegel di dalam tulang. Sekarang, mereka telah dibebaskan, siap mengamuk. Kekuatan kehidupan ini terwujud menjadi angin puting beliung yang berapi-api. Targetnya adalah tulang keempat. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Tulang-tulang itu diaktifkan hanya dalam waktu singkat dan sepertinya hidup kembali. Pemandangan yang luar biasa dan mengejutkan ini memikat para penonton. Mereka tidak pernah membayangkan hal ini sebelumnya, bahkan pikiran yang paling imajinatif pun tidak ada. Mereka terjebak pada pola pikir bahwa seseorang perlu menggunakan pilar kehidupan untuk memahami tulang Dao. Li Qiye tidak melakukan hal itu sama sekali. Apa yang dia lakukan hanya bisa digambarkan sebagai sihir. Dia menyentuh yang pertama dan memulai reaksi berarti. Aktivasinya mengandalkan kekuatan tulang sebelumnya. Proses misterius ini hanya ada dalam dongeng-dongeng legendaris. Zhang Yue dan para tetua tercengang. Segala sesuatu tentang cara jatuhnya tulang itu sempurna, mulai dari sudut hingga kekuatan. Ini adalah hasil perhitungan yang sempurna tanpa satu kesalahan pun, sebuah puncak dengan perhitungan kedipan sekecil apapun dari percikan api. Ketepatan ini jauh melampaui stasiun mereka. Bagaimana cara mengaktifkan tulang Dao ini? Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Murid biasa tidak tahu banyak tentang reaksi berarti tetapi masih tercengang. Ledakan. Tulang Dao terakhir diaktifkan. Kesepuluhnya membentuk momentum yang menakjubkan, satu blok. Momentum besar ini kemudian berubah menjadi domain yang unik.
Yang terjadi selanjutnya terdengar seperti letusan ribuan gunung berapi. Tulang-tulang itu melepaskan kekuatan Dao dan energi kekacauan yang sebenarnya. Kekuatan gabungan ini bisa menembus bumi. Untungnya, tulang-tulang yang terhubung dan wilayah kekuasaannya menjaga kekuatan ini tetap terkendali. Ledakan. Ribuan rune mengalir keluar seperti sumber mata air. Mereka masih tersegel oleh domain unik atau seluruh bendaharaan ini akan meledak. Berdengung. Tulang-tulangnya menjadi berkilau. Rune masing-masing mulai tersusun satu sama lain, membentuk berbagai mantra. Penonton perlu melindungi mata mereka dari cahaya yang menyilaukan. Dengan demikian, mereka tidak bisa menyaksikan turunan rahasia tersebut. Sangat cerah. Tidak ada yang bisa melihat apapun. Butuh beberapa saat sebelum kilatan cahaya menghilang. Mereka merasakan kekuatan di dalam domain tersebut semakin kuat. Mereka akan terlempar karena gelombang kejut jika bukan karena domainnya. Kekuatan Dao ini akhirnya memenuhi seluruh ruang di dalam gedung. Hukum kebajikan. Mereka melihat kitab suci lengkap mengambang di atas tulang Dao, totalnya 10. Artinya ada 10 hukum manfaat dari tulang-tulang ini, mulai dari kuning tingkat rendah hingga bumi tingkat tinggi. Rahang jatuh ke tanah. Bahkan para tetua dan Zhang Yue lupa menjaga citra mereka. Mulut mereka terbuka cukup lebar untuk memuat sebutir telur angsa di dalamnya. Tidak perlu tiang kehidupan, tidak perlu mencari. Hanya satu sentuhan saja sudah cukup untuk mendapatkan 10 manfaat hukum dalam waktu singkat itu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melakukan hal seperti ini, bahkan dalam sejarah yang panjang. Dao Lord yang paling cemerlang tidak mampu melakukan ini. Yang terkuat membutuhkan waktu untuk memahami dan mendapatkan prestasi hukum. Namun, Li Qiye telah melakukan hal yang mustahil dan belum pernah terjadi sebelumnya. Meletus. Wilayah besar itu hancur dan 10 tulangnya bergetar sedikit sebelum tetap berdiri. Bedanya sekarang, mereka memiliki rune yang terukir jelas di atasnya yang bersatu membentuk teks lengkap. Setiap karakter dipenuhi dengan kekuatan Dao, tampaknya mampu mencakup langit. Sumber mistik dan kekuatan dari setiap tulang terlihat sepenuhnya. Mungkin inilah penampakan tulang yang sebenarnya. Kerumunan, apakah itu Gong Qianyu atau Zhang Yue, para tetua atau murid, semuanya setuju. Penatua tertua telah melihat dan mengalami banyak hal dalam hidupnya, hanya saja tidak seperti ini. Memahami tulang Dao adalah masalah besar, derivasi hukum prestasi bahkan lebih sulit lagi. Hanya dengan berhasil memperoleh satu saja sudah merupakan kontribusi yang luar biasa terhadap pembasmi. Saat ini, Li Qiye telah menyelesaikan 10 di antaranya hanya dalam waktu singkat dan tanpa usaha apapun. Mereka harus berada di sini secara langsung untuk menerima kenyataan ini dengan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Meskipun demikian, beberapa orang masih merasa seperti sedang bermimpi. Mereka paham mencubitnya dan rasa sakitnya menunjukkan sebaliknya. Hal ini membuat mereka terperangah keheranan. Syok bukanlah kata yang cukup kuat untuk menggambarkan emosi mereka saat ini. Tidak lain adalah keajaiban yang tiada taranya, sebuah legenda yang akan segera menjadi legenda. Tulang Dao ini seharusnya menjadi milikku sekarang. Li Qiye menampilkan senyuman yang lembut dan alami seolah-olah dia tidak melakukan sesuatu yang besar. Ya, itu milikmu. Penatua yang bertanggung jawab menjawab, akalnya belum kembali sepenuhnya. Dia akhirnya menenangkan diri dan secara pribadi meletakkan tulang itu ke tangan Li Qiye seolah takut pria itu akan mengubah pikirannya. Ini adalah kesepakatan yang sangat bagus untuk Divine Black. Siapapun yang bertanggung jawab pasti setuju. Hanya orang bodoh yang tidak mau melakukan hal itu. Pertama-tama, 10 hukum manfaat. Tingkat mereka sebenarnya tidak penting. Ketika seorang murid menawarkan untuk memberikan kontribusi ini, imbalan yang besar akan diberikan. Selain itu, ada juga hukum manfaat bumi tingkat tinggi. Ini akan dianggap luar biasa di sekte manapun. Faktanya, tidak masalah jika menghadiahkan murid seperti itu dengan harta dan seni kekuasaan selain lebih banyak sumber daya dan hak istimewa. Saat ini, Li Qiye hanya menginginkan satu tulang Dao dengan kualitas paling rendah. Ini sama sekali tidak menjadi masalah bagi sekte tersebut. Mereka memiliki beberapa ribu tulang kuning tingkat rendah. Jadi, permintaan Li Qiye sebenarnya terlalu murah hati. Keponakan yang berbudi luhur, apakah ada hal lain yang kamu inginkan? Penatua menganggap ini konyol dan ingin menawarkan lebih banyak. Bahkan Zhang Yue yang tidak menyukai Li Qiye merasa bahwa mereka perlu berbuat lebih banyak.
Beritahu kami jika Anda membutuhkan sumber daya atau harta apapun. Kami akan bernegosiasi dan akan memenuhi permintaan Anda." "Ya." Yang lebih tua melanjutkan, "Itu sudah pasti." Para tetua lainnya mengangguk sebagai jawaban. Tentu saja mereka ingin memperlakukan murid seperti Li Qiye dengan baik. Sekte manapun akan memperlakukannya seperti bangsawan dan melakukan segalanya untuk merawatnya. Telah terjadi perpindahan massa. Lebih dari beberapa murid berpikir bahwa Li Qiye membuat kesalahan dengan meminta begitu sedikit dibandingkan pencapaiannya. Mereka akan meminta lebih banyak lagi. "Tidak perlu apapun, panggil saja aku Tuan Muda mulai sekarang." Li Qiye melihat ke arah tulang Dao di wilayah sebelum menjawab. Hal ini tentu saja membuat para tetua dan murid lengah. Ini adalah kesempatan yang diberikan dari surga di mana Li Qiye bisa meminta apa saja. Ini permintaannya. Ditambah lagi, itu tidak masuk akal. Murid biasa dapat menemukan Tuan Muda tetapi para tetua juga dapat menemukan. Itu tidak mempertimbangkan senioritas, jadi tidak pantas. Salah satu muridnya. Para tetua saling bertukar pandang dan menganggap semua ini aneh. Orang lain akan menanyakan sumber daya dan status tetapi orang ini hanya ingin dipanggil Tuan Muda. Apakah dia memalak Tuan menjadi muda bahkan di dunia? Hanya orang bodoh yang akan melakukan hal seperti ini tetapi Li Qiye jauh dari itu. Jika dia bodoh, maka semua orang di sini tidak memenuhi syarat untuk menjadi bodoh. Ada kemungkinan lain, ada sesuatu yang salah pada dirinya. Seringkali, hanya garis tipis yang memisahkan kejeniusan dari kegilaan. Keponakan yang berbudi luhur, kamu bisa mempertimbangkannya kembali. Penatua Ing bertanggung jawab tampak sangat memperhatikannya. Itu Tuan Muda. Dia berikutnya. Para tetua tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana mungkin para tetua seperti mereka menyebut murid sekte mereka seperti ini? "Baiklah, Tuan Muda." Tetua ini sebenarnya menyerah dan tersenyum kecut. Murid-murid lainnya membelalak tak percaya. Sesepuh adalah pemimpin tertinggi di sekte mereka dengan banyak kekuatan. Saat ini, mereka telah menyetujui permintaan Li Qiye. Adakah yang lebih aneh dari ini? Para tetua ini berpikir bahwa mereka telah bertemu dengan murid yang paling eksentrik saat mereka saling tersenyum. Tentu saja, hal bijak yang harus dilakukan adalah mempertahankan caranya. Mereka harus mencurahkan sumber daya mereka untuk melatihnya. Sepertinya aku bertaruh dengan beberapa orang di sini kan? Apakah saya harus meminta pembayaran dari Anda masing-masing?" Li Qiye lalu kembali ke arah kepadatan dan berkata. Sebagian besar tetap diam, atasan yang aktif menjadi merah karena mereka mengolok-oloknya sebelumnya. Kini, derivasinya menamparkan wajah mereka tanpa menunjukkan belas kasihan. Penghinaan mereka terhadapnya sebelumnya adalah rasa kasihan dan penghinaan. "Aku bertaruh, tidak ada yang berani mengingkari dan menaruh hartanya di hadapannya." "Sama, aku kalah." Yang lain ikut terharu meski sedih. Mereka bisa melihat betapa para tetua sangat menghargai Li Qiye pada saat ini. Mengingkari berarti mereka tidak akan punya tempat tinggal di Divine Black. Yang merasa paling buruk adalah Zhan Hu. Dia merengut dan dengan enggan mengambil harta karun yang langsung memancarkan aura binatang buas yang agung dan kekuatan hidup yang luar biasa. Harta karun ini lebih kuat dari apapun yang sejauh ini. Tidak ada tetua di sini yang mau membantu Zhan Hu. Bagaimanapun, taruhan tetaplah taruhan. Tidak butuh waktu lama sebelum tumpukan harta karun muncul di depan Li Qiye. Cahayanya yang menakjubkan membuat penontonnya mengeluarkan air liur. Tidak ada seorang pun yang memiliki begitu banyak sehingga dia membuat iri semua orang. Sayangnya, tidak ada satu pun dari mereka yang bisa melakukan apa yang dia lakukan untuk membenarkan memenangkan begitu banyak harta. Sebagian besar murid terpikat oleh banyaknya harta karun yang bertumpuk di depan Li Qiye. Tentu saja, orang yang kalah darinya memiliki ekspresi jelek. Mereka dipermalukan di depan umum dan yang terburuk, di depan Gong Qianyu. Para tetua tersenyum melihat pemandangan ini dan berpikir ada baiknya mereka tidak bergabung. Beberapa waktu yang lalu, mereka sendiri tidak percaya dia bisa mendapatkan 10 manfaat hukum. Li Qiye hanya melihat sekilas ke arah tumpukan itu karena harta karun ini dia tidak lebih dari besi tua atau bahkan lebih rendah. Bodoh. Li Qiye tersenyum dan memberitahu mereka. Para atasan yang kalah merasa wajah mereka menjadi panas. Gong Qianyu pernah mengatakan hal yang sama sebelumnya, namun komentar Li Qiye jauh lebih menyakitkan. Mereka masih belum menerima bahwa dia lebih baik dari mereka saat ini.
Jadi, penghinaan ini terasa jauh lebih buruk. Meski begitu, mereka tidak berani menyuarakannya. Zhan Hu dan Huang Ning merengut. Huang Ning bukan bagian dari pertaruhan ini tapi dia merasa tidak senang jika Li Qiye mencuri perhatian. Dan kalian berdua adalah orang paling bodoh di sini. Li Qiye dengan malas menambahkan sambil menatap keduanya. Ekspresi Zhan Hu menjadi tidak sedap dipandang saat dia membalas tatapannya. Adik laki-laki, jangan terlalu sombong sekarang. Sukses itu bagus tapi jalannya masih panjang di masa depan. Huang Ning menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, mengambil peran sebagai senior. Dia berbicara seolah-olah dia sedang memikirkan kesejahteraan Li Qiye. Jangan buang-buang nafas untuk menguliahi saya, jika Anda tidak yakin dengan pernyataan saya, ayo. Aku akan menjatuhkanmu. Li Qiye menyela Huang Ning. Para penonton saling bertukar pandangan, mengira Li Qiye telah berubah. Beberapa saat yang lalu, dia mengabaikan mereka dan tidak repot-repot membalas. Kini, agresi mengambil alih. Mereka tidak tahu bahwa dia tidak peduli sebelumnya. Kini, suasana hatinya telah berubah. Ini mirip dengan cacing yang meneriaki raksasa. Raksasa itu tidak peduli tapi tidak akan merepotkan jika menginjak mereka juga, tidak diperlukan alasan atau pembenaran, ini bergantung pada keinginan raksasa itu. Keduanya secara alami tidak menerima hal ini. Mereka baik-baik saja dengan provokasi Gong Qianyu karena dia lebih kuat dan lebih bergengsi. Sekarang, besi kulit seperti Li Qiye ingin mencapai mereka. Tidak mungkin mereka bisa menahan diri sekarang. Zhan Hu adalah putra Raja Iblis Batang Besi, murid pertama burung giok. Huang Ning adalah seorang jenius dalam Divine Black dan murid termuda dari Tousan Arms Body King. Kalau begitu, ayo bertarung, aku ingin melihatmu mencobanya. Huang Ning berkata dengan dingin, matanya bersinar dengan niat membunuh. Aku juga ingin melihat apa yang kamu dapat. Zhan Hu sudah lama ingin memberi pelajaran pada Li Qiye, tetapi tidak pernah mendapat kesempatan. Jika dia berani menantang mereka, inilah saatnya menunjukkan betapa luasnya dunia ini. Sesama murid tidak boleh berbicara dengan pedang. Pemimpin yang bertanggung jawab ringkasan, jelas-jelas menyukai Li Qiye. Kulit besi seperti dia tidak bisa menghadapi Zhan Hu dan Huang Ning, terutama Huang Ning yang merupakan makhluk tercerahkan saat ini. Selama pertarungan sebenarnya, cara dan skema lain tidak cukup untuk menutupi perbedaan ini. Tentu saja, para tetua berpikir bahwa Li Qiye memiliki beberapa kemampuan misterius tetapi dia seharusnya tidak memiliki sedikit pun peluang untuk menang dalam pertarungan nyata sampai mati. Mereka ingin menanam benih yang bagus seperti dia. Untuk menghormati yang lebih tua, aku tidak akan melanjutkan ini tetapi jika kamu berani melakukan kesalahan yang sama. Zhan Hu menyampaikan dan melanjutkan. Tidak perlu untuk itu. Li Qiye mengulurkan tangannya dan berkata, ayo, aku tidak akan mengganggumu dan hanya akan menggunakan satu jari. Zhan Hu mulai tertawa dengan marah, arogansi seperti itu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan mengalahkan saya dengan satu jari. Tidak perlu menumpahkan darah. Huang Ning menghentikan dan menatap Li Qiye dengan dingin, ada metode lain jika dia ingin menantang kita. Mata Zhan Hu bertanya saat dia berdiskusi dengan Huang Ning. Dia akhirnya berkata, baiklah, kami tidak akan melakukan perlawanan karena orang lain mungkin menyebut kami penindas. Masih ada 2 uji coba lagi ya. Itu ide yang bagus. Zhang Yue setuju dan mengangguk, siapapun yang bisa lulus uji coba dan mendapatkan lebih banyak poin akan menjadi pemenangnya. Baiklah, Li Qiye tersenyum dan tidak keberatan dengan perubahan itu. 2 lainnya sepertinya sudah punya rencana. Ayo lakukan seperti ini, saya akan bersaing dengan Anda pada uji coba keempat dan saudara Zhan Hu akan bersaing dengan Anda pada uji coba kelima. Huang Ning menyarankan, ya, kedengarannya bagus. Zhan Hu mengangguk setuju. Yang lain menganggap ini adalah keputusan yang menarik karena Huang Ning lebih kuat dari Zhan Hu. Jika ada, Huang Ning seharusnya menjalani uji coba kelima, bukan uji coba keempat. Ini akan menyenangkan untuk ditonton. Mereka yang tidak menyukai Li Qiye berkata, berpikir bahwa dia adalah seorang parvenu yang sombong. Oke, apa yang dipertaruhkan? Li Qiye tersenyum. Keduanya berdiskusi sebentar. Mereka tentu saja ingin membunuh tetapi tidak bisa mengungkapkannya secara terang-terangan. Hanya kontes persahabatan saja tidak masalah, tidak perlu sesuatu yang serius.
Penatua yang bertanggung jawab segera memberitahu mereka berdua, tidak ingin ada cedera yang terjadi pada Li Qiye. Jika kalah, kamu harus meninggalkan Divine Black. Huang Ning akhirnya memecah kesunyian. Belum tentu saja, nada suara orang tua itu menjadi serius. Tentu saja dia ingin Li Qiye tetap tinggal. Tetua, saya sudah mengambil keputusan. Huang Ning lalu menatap Li Qiye dengan provokatif, apakah kamu berani? Dia sangat yakin bisa memenangkan sidang keempat. Jika Li Qiye pergi, itu akan merusak pemandangan. Jika Li Qiye menolak, maka pria itu akan terlihat buruk di depan Qianyu. Mungkin dia akan meremehkannya. Tentu, dan jika kamu kalah. Li Qiye masih tersenyum. Huang Ning ragu sejenak sebelum menjawab dengan tegas, nenek-nenek moyang saya telah memberi saya harta karun. Itu akan menjadi milikmu jika aku kalah. Taruhan ini terlalu serius. Penatua lain mengetahui tentang harta karun ini dan menolak izin. Itu hanya harta karun, aku bisa mengambilnya kembali nanti. Huang Ning menatap Li Qiye dan menyatakan, sudah aktif, kenapa saya harus takut dengan sampah? Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Yang lain memandang Li Qiye dengan jijik dan tidak berusaha menyembunyikan sedikit pun. Sekarang, Li Qiye membalas budi. Tentu saja Huang Ning tidak menyukai hal ini tetapi dia tetap tenang meski tidak bisa menyembunyikan kilatan rahasia pembunuhan di matanya. Jika Li Qiye kalah dan diusir, itu tidak akan berakhir begitu saja. Pria itu tidak lagi menjadi murid Divine Black. Saat dia meninggalkan Divine Black, itu akan menjadi hari terakhirnya. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Aku tidak punya pilihan selain menerima omongan kosongmu lebih awal, jadi jangan gunakan hal yang sama lagi. Li Qiye menatap Zhan Hu dan bertanya, Anda? Zhan Hu menjadi merah dan menyorotnya. Dia masih sedih karena kehilangan harta berharga tadi. Orang ini sekarang memilih untuk mengolok-oloknya juga. Dia pasti akan membuat pispot dari kepala Li Qiye jika para tetua tidak hadir. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan mendinginkan diri, tunggu sampai kamu mengalahkan saudara Huang Ning sebelum menantangku. Saya akan menunggu dan siap pada uji coba kelima. Jangan khawatir, dia pasti akan kalah, jadi silakan sebutkan syaratnya. Li Qiye mendengus. Tunggu saja, akan kutunjukkan padamu, bocah. Huang Ning gemetar karena marah. Li Qiye mengangkat bahu sebagai jawaban, tidak peduli. Jika aku kalah, hidupku adalah milikmu. Jika kamu kalah, aku akan mengambil nyawa anjingmu. Zhan Hu tidak menahan diri. Para murid menarik napas dalam-dalam. Zhan Hu tidak main-main dan ingin membunuh Li Qiye. Tidak, sesama saudara dapat bersaing dan bertarung, tidak ada pembunuhan yang tidak masuk akal. Penatua yang bertanggung jawab berteriak dan berkata dengan serius. Para tetua tentu saja tidak menerima taruhan ini. Ini seharusnya menjadi sebuah cobaan, bukan pertarungan sampai mati karena suatu kemampuan. Mereka perlu memikirkan hal lain. Anggap saja dirimu beruntung. Jika kau kalah, tekuklah dan jilat kakiku. Zhan Hu menuntut dengan agresif. Itu jauh lebih baik, tidak ada yang akan terluka dalam kasus ini. Seorang murid berteriak, tidak perlu melakukan ini. Seorang tetua menggelengkan kepalanya tetapi kali ini tidak berhenti. Baiklah, pastikan kamu mendapatkan semua titik di kakiku sebentar lagi. Li Qiye tersenyum. Banyak sekali pertunjukan hari ini. Beberapa murid melihat kontes lainnya dan menjadi bersemangat. Orang Li itu memiliki beberapa hal luar biasa tetapi perbedaan tingkat kekuatan tidak mungkin diatasi, tidak mungkin dia bisa mengalahkan kakak senior Huang Ning dan kakak senior Zhan Hu. Salah satu murid yang tidak menyukai Li Qiye berkata, tidak mungkin. Banyak kepala yang berspekulasi bahwa Li Qiye tidak akan bisa menang. Logam bekas ini memakan terlalu banyak ruang. Li Qiye mengalihkan perhatiannya ke arah harta karun itu dan berkata, anak-anak kecil, ambillah dan bagikan sesukamu. Dia kemudian memberikannya kepada anak-anak Liu. Ini untuk kita. Anak-anak menjadi tercengang, terutama wanita muda yang berbintik-bintik itu. Apakah tuan muda Anda pernah menarik kembali kata-katanya? Semua milikmu. Li Qiye mewakili lengan bajunya. Anak-anak melompat-lompat untuk merayakannya sebelum bersantai, terima kasih, tuan muda. Kemurahan hati Li Qiye tentu saja mengejutkan para tetua. Beberapa harta karun ini tidak buruk sama sekali, terutama milik Zhan Hu. Bagaimana dia bisa memberikannya begitu saja tanpa meninggalkan satu kata pun untuk dirinya sendiri?
Bahkan jenius terhebat di dunia kulit besi pun menginginkan harta karun yang bagus karena berbagai alasan, tidak ada yang akan mengatakan tidak untuk memiliki lebih banyak item. Sayangnya, dia bertindak seolah-olah kualitasnya terlalu rendah untuk dilihat matanya. Hal ini tentu membingungkan para sesepuh. Sungguh eksentrik. Seorang penatua, mereka tidak bisa memprediksi apapun yang terkait dengan Li Qiye. Hal-hal teraneh terus terjadi di sekitarnya. Murid-murid lain juga tidak percaya. Li Qiye memberikan begitu banyak harta tanpa menambahkan mata. Mereka belum pernah melihat jiwa yang begitu murah hati sebelumnya, bahkan para senior atau sesepuh pun tidak. Mereka menatap anak-anak kecil itu dengan iri dan iri. Yang kalah merasa semakin kesal. Harta mereka diberikan kepada orang lain. Li Qiye setidaknya harus menyimpannya. Ahem, uji coba keempat, ayo pergi. Zhang Yue menyela suasana aneh dan diperintahkan. Semua orang mendapatkan kembali akalnya dan mulai berjalan menuju sidang berikutnya. Selama perjalanan ini, Qianyu terus memperhatikan Li Qiye. Hal ini telah terjadi sejak dia mendapatkan 10 hukum Dao dari tulang-tulang itu. Dia tidak punya jawaban atas teka-teki ini. Ingat, dia adalah orang pertama dari Divine Black yang melihatnya. Dia keluar dari kolam pada saat itu. Sekarang, dia adalah anggota Divine Black sambil melakukan semua hal aneh ini. Ini membuatnya menarik skenario yang mungkin terjadi. Apakah ini benar-benar suatu kebetulan atau ada hal lain yang terjadi di balik layar? Mereka menaiki tangga dan berhasil sampai ke gerbang sidang keempat. Setelah gerbang ada sebuah platform yang terletak di antara puncak leluhur dan sekolah. Orang bisa melihat tangga menuju ke awan. Langkah mendaki surga. Seorang tetua berkata sambil melihat ke arah peserta ujian. Banyak yang telah mendengar langkah-langkah ini sebelumnya dan mulai berdiskusi satu sama lain. Saya mendengar bahwa saya yakin di sana sangat kuat. Belum ada yang berhasil mencapai puncak, kata seseorang. Jadi, tidak ada siapa-siapa. Seorang murid baru menganggap hal ini mengejutkan. Ya, saya mendengar bahwa 100 langkah pertama adalah untuk uji coba, 200 langkah berikutnya adalah untuk dibor oleh para senior, tidak ada seorang pun di masa mudanya yang pernah berhasil sampai di sana. Mengapa? Itu karena hanya seseorang dengan level suci atau lebih kuat yang dapat menahan tekanan. Seseorang perlu mengandalkan dirinya sendiri. Harta dan skema lainnya tidak ada gunanya. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut menjadi tolok ukur yang baik untuk kekuatan seseorang. Membuatnya 100 langkah berarti orang itu adalah seorang jenius tertinggi. Pembicara pertama menjawab, seseorang harus berada pada level yin yang untuk 200 langkah berikutnya. Jika tidak, mereka tidak akan bisa mengambil satu langkah pun. Faktanya, sangat sedikit anggota sekte kami yang dapat mencapai langkah 200. Anggota lain bergabung. Dia sudah cukup lama berada di Divine Black untuk mengetahui lebih banyak. Hanya mereka yang memiliki 30 poin yang dapat memulai langkah-langkah. Ini, total ada 300 langkah. Ujian kami akan berlangsung dalam 100 pertama. Membuatnya menjadi 30 langkah akan memberi Anda 10 poin, 6 langkah akan menjadi 20 poin. Orang tua itu berhenti sejenak pada saat ini. Bersambung,